Oke, di sini kita akan lanjut dengan bagaimana cara ekskavator itu bekerja ya. Nah, jadi cara ekskavator itu bekerja, melakukan suatu pekerjaan loading ataupun penggalian ataupun pembuatan tarik dan semacamnya ya, sesuai dengan bucketnya ya, attachmentnya. Nah, jadi sebuah ekskavator atau Oke, kita lanjut bagaimana cara kerja ekskavator kan ya. Jadi di dalam ekskavator itu ada engine diesel. Engine diesel akan menggerakkan pump hidrolik. Kenapa dipilih hidrolik? Apa itu hidrolik? Nanti kita akan jelaskan di video lain ya. Nah, pump hidrolik akan membangkitkan tekanan hidrolik, tekanan fluida, sehingga tekanan fluida akan dimasukkan ke kontrol valve. Kontrol valve dilengkapi dengan beberapa beberapa sistem kerja yang dimana untuk menunjang pekerjaan dari alat ya. Nah, kontrol valve itu dikontrol oleh stick kemudi ya di dalam ya, stick attachment, stick kemudi ya di dalam. Nah, kontrol valve itu dikontrol sehingga aliran dari kontrol valve itu akan dialirkan sesuai dengan perintah operator ya kan ya. Perintah dari operator. Misalnya operator ingin menggerakkan bucket, otomatis kontrol operator akan menggerakkan stick bucket sehingga bucket bisa bergerak dan pekerjaan bisa terlaksana kan ya. Nah, begitupun dengan sistem kerja lainnya termasuk track, swing motor, boom dan lain-lain ya. Nah, jadi seperti itu kan ya. Nah, kenapa dipilih sistem hidrolik? Kita bahas sedikit di sini ya. Karena sistem hidrolik itu punya fleksibilitas aliran tenaga yang baik ya, yang baik, sangat baik kalau kita bandingkan dengan konvensional penggerak, misalnya propeller ataupun sistem-sistem lainnya. Penyaluran tenaganya lebih rigid gitu ya, lebih susah. Walaupun ada universal joint, tapi universal joint itu terbatas kan ya, terbatas penyalurannya. Nah, di sini aliran hidrolik akan dimasukkan ke track bila unit akan berjalan. Otomatis di sini ada motor kan ya. Di sini ada motor hidrolik. Motor hidrolik itu kebalikan dari pump ya, kebalikan sama sih sistem kerjanya, hanya dibalik saja ya. Cuma dilengkapi dengan beberapa sistem. Nah, di sini ada sprocket, di sini ada final drive. Di dalam final drive ada planetary gear ya, planetary gear yang dimaksudkan untuk meningkatkan momentum atau rasio ya. Nah, masuk ke planetary gear, kemudian masuk ke sprocket. Sprocket akan menggerakkan track, kemudian unit akan berjalan ya. Lalu bagaimana bila unit akan berbelok kan ya? Nah, bila unit berbelok, kalau kita ketahui dalam mobil ya atau kendaraan ringan, kendaraan akan membedakan putaran antara roda kiri dan roda kanan ya. Begitupun dengan ekskavator ya atau alat berat lainnya ya, heavy equipment lainnya. Putaran dari track, ini track kiri atau track kanan ya, yang pasti itulah ya, putaran dari track kiri ataupun track kanan akan dibedakan sesuai dengan arah geraknya kan ya. Bila mana ekskavator atau unit akan bergerak ke kiri, otomatis putaran dari trek kanan akan lebih cepat ya, sehingga dan putaran dari trek kiri akan lebih lambat ya, sama seperti sistem diferensial di mobil ya. Nah, oke, di sini ada boom ya. Boom itu yang berfungsi mengangkat arm, kemudian arm berfungsi untuk membawa bucket berfungsi untuk menggali atau yang mengontak dengan pekerjaan ya, dalam hadian tanah ataupun room dan lain-lain ya. Seperti itu ya sistem kerjanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini.